Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam pembahasan kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-25, masih membahas tentang gelar As-Salafiyun atau As-Salafiyah. Beliau mengatakan pembahasan yang baru, yaitu jawazul intisabi ila salafi wa talaqqabu bis salafiyah. Bolehnya menyandarkan diri kepada salaf dan bergelar dengan salafiyah. Beliau menjelaskan di sini tentang bolehnya penyandaran yang demikian, bahwasanya yang demikian bukan termasuk sesuatu yang baru dan bid'ah di dalam agama ini. Minal ma'ruf anna ad-da'wata ila ittiba'i salafi aw ad-da'wata ila salafiyah innama hiya da'watun ila al-islamil haqq wa ila sunnatil mahdhah wa da'watun ila al-'audati ila al-islam. Sesuatu yang ma'ruf, kata beliau, bahwasanya mengajak kepada mengikuti salaf atau mengajak kepada salafiyah, sesungguhnya itu sebenarnya adalah dakwah kepada Islam yang benar. Sesungguhnya adalah seruan kepada Islam yang benar dan seruan kepada sunnah yang murni. Dan dia adalah seruan untuk kembali kepada Islam, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena setelah Nabi SAW, maka keadaan umat tidak seperti di zaman beliau SAW. Di sana ada kemunduran, ada sebagian orang yang tidak lagi mengikuti Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW. Banyak manusia atau kaum muslimin yang melakukan bid'ah, baik bid'ah yang amaliyah maupun bid'ah yang sifatnya adalah bid'ah yang akidah. Maka ajakan kepada salafiyah, ajakan kepada mazhab salaf adalah ajakan kepada Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW dan berada di atasnya para salaf kita. Kama unzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqqahu anhu ashabuhul kiram. Dakwah kepada salafiyah adalah ajakan kepada Islam sebagaimana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang dipelajari oleh para sahabat yang mulia, semoga Allah merahmati dan meridai mereka semuanya. Fala syak anna hadhihi ad-da'wata da'watu haqqin wal intisabu ilaiha haqqun. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya ajakan menuju as-salafiyah, ajakan untuk berpegang teguh dengan mazhab salaf, ini adalah ajakan yang benar. Karena dia adalah ajakan untuk kembali kepada Islam, bukan ajakan untuk menyimpang dari ajaran Islam. Dan menyandarkan diri kepada salafiyah ini adalah penyandaran yang benar. Penyandaran diri kepada salafiyah adalah penyandaran yang benar, bukan menyimpang dari Islam. Yang dilarang adalah menyandarkan diri kepada sesuatu yang bukan Islam. Inilah dakwah jahiliyah. Ya, kita diperintahkan untuk menyandarkan diri kepada Islam. Allah SWT telah menamakan kita sebagai muslimin. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah SWT dialah yang telah menamakan kita sebagai seorang muslimin. Ya, dan umat-umat sebelum kita dinamakan sebagai muslimin. Dan di dalam Al-Quran Allah memberi nama kita dengan muslimin. Maka kita harus menyandarkan diri kita kepada Islam, bukan kepada yang lain. Atau menyandarkan diri kepada sebuah nama yang kembalinya adalah kepada Islam.
Salaf maksudnya adalah para salaf kita yang saleh. Kenapa kita berintisab kepada mereka? Karena merekalah orang yang mengilmui dan mempraktikkan Islam ini dengan benar. Islam yang murni adalah Islam yang mereka praktekkan. Wa qad kana li a'immatil Islam min ahli sunnatil al-atharul kabir fi ad-da'wati ila sunnati wal 'audati ila tariqis salaf wa manhajihim wal iktida'i bihim. Wa min haula'il a'immah imamu ahli sunnah wal jamaah al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan sungguh para imam-imam di dalam agama Islam ini dari kalangan ahli sunnah, mereka memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam dakwah kepada sunnah dan pengaruh yang besar di dalam mengembalikan manusia kepada jalan salaf, mengikuti manhaj mereka dan meneladani mereka. Jadi para imam al-sunnah yang terdahulu, mereka memiliki usaha yang besar, kesungguhan yang besar dalam mengajak manusia untuk kembali kepada mazhab salaf. Di antaranya adalah imam ahlus sunnah wal jamaah, yaitu al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wal Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, wal Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain al-Ajurri, wal Imam Abu Abdullah ibn Battah al-Ukbari, wal Imam Abu Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani, thumma Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmidhu al-Imam Ibn al-Qayyim, thumma Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa a'immatud da'wati min ba'dihi. Kemudian beliau menyebutkan beberapa nama ulama yang lain, di antaranya adalah Ibnu Khuzaimah, kemudian Al-Ajurri, kemudian Ibnu Battah, kemudian Al-Asbahani, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga para imam-imam dakwah setelah beliau rahimahullah. Mimma adda ila zuhuri ittijahin salafiyyin ala marri at-tarikh yastaqi ususa dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sirati salafis salih min as-sahabati wat tabi'in wa at-tabi'in lahum min ahli al-qurun ats-tsalatsah al-mashhud laha bil khairiyah wa yuqawimu kull tayyarin bid'ayyin yakhruju an hadhihi al-usus. Mereka ini ya memiliki peran yang besar di dalam mendakwai manusia kembali kepada mazhab salaf, sehingga muncullah ya mazhab salaf ini di sepanjang sejarah manusia, yang mereka mengambil pondasi agama mereka dan akidah mereka dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW, dan juga mengambil dari perjalanan hidup para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan generasi-generasi yang mereka hidup pada 3 generasi yang pertama, yang telah disaksikan oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik manusia. Ya, dan mereka pun menghadapi dan juga melawan setiap pemikiran yang baru, ya, melawan, membantah ya setiap pemikiran yang baru yang keluar dari pondasi ini, ya, yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah dan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka semuanya adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kalau kita lihat kitab-kitab mereka, buku-buku mereka, intinya adalah mengajak kaum muslimin kembali kepada salaf, akidah, manhaj, ibadah kembali kepada salaf. Ini bisa antum sendiri lihat dan antum telaah sendiri dalam kitab-kitab mereka. Kalimat mereka satu, itu mengajak manusia untuk kembali kepada salaf. Kemudian beliau mengatakan, "Idza urifa dzalik fa na'udu ila al-unwan wa huwa jawazul intisabi ila salafi wa talaqqabi bi salafiyah." Kalau diketahui yang demikian, maka kita kembali kepada judul pembahasan, yaitu tentang bolehnya menyandarkan diri kepada para salaf dan
bergelar dengan salafiyah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak ada aib, ya tidak salah orang yang menampakkan madhab salaf. Ya, menampakkan artinya mengilmui dan juga mengamalkan, ya, bukan disembunyikan di dalam kertas atau disembunyikan dalam dirinya, enggak diamalkan. Wa antasaba ilaih, dan dia menyadarkan diri kepada mazhab salaf. Enggak masalah yang demikian. Bahkan wajib baginya untuk menerima, ya, dari mazhab salaf. Ya, jadi menampakkan mazhab salaf dan menyadarkan diri kepada salaf dan menerima apa yang datang dari para salaf, maka ini adalah suatu yang wajib. Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan, karena sesungguhnya madhab salaf ini tidaklah kecuali sesuatu yang hak. Maka ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini menunjukkan tentang bolehnya kita berintisab kepada as-salafiyah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ucapan-ucapan dari para ulama yang lain pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.